Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton Tabung Wakaf Umat Official, subscribe, like, and share. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Guru kita Syekh Maulana Al-Ustadz Abdus Somad. Begitu juga yang saya hormati hadirin wal hadirat yang hadir pada majelis yang mulia ini. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan sedikit. Tadi sudah kita dengarkan tentang targhib. Maka ketika mendengarkan targhib tentu ada tarhib juga. Sehingga amal kita bainal khauf war raja, antara harap dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, ikhlas adalah beramal semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala, tanpa kita ini berharap apapun daripada makhluk. Makhluk itu apapun selain Allah. Maka ketika seseorang dia beramal, mengerjakan apapun, beramal tapi untuk selain Allah, maka hasilnya amal itu akan tertolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kitab Mausu'atul Akhlaq ini diceritakan satu kisah su'ul khotimah, buruknya nasib akhir daripada orang-orang yang mana mereka beramal tapi beramalnya itu bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini diceritakan bahwa satu orang ulama, Mansur Ibnu Ammar rahimahullahu taala, beliau bercerita, kata beliau, saya memiliki satu orang kawan, yang mana kawan ini daripada awal mulanya ahli maksiat, tahu-tahu kemudian telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya dia pun buat amal yang banyak, sholatnya pun banyak, tahajudnya pun juga banyak, beribadahnya pun juga banyak. Sampai satu kali kata Mansur Ibnu Ammar, saya beberapa lama kemudian setelah itu nggak menjumpai beliau, hilang entah kemana. Terdengar kabar ternyata dia dalam kondisi sakit. Maka akhirnya beliau pun ingin menjenguk, datang ke rumahnya, ternyata menjumpai anak perempuan daripada kawannya tadi. Kemudian singkat cerita, anak perempuannya pun mengatakan, siapa yang Tuan tuju, mau jumpa dengan siapa? Maka dia pun menyampaikan, saya ingin berjumpa dengan ayahmu. Dia ada di dalam rumah dalam keadaan sakit, terbaring. Maka ketika dijumpai dalam keadaan sudah sakit parah, bahkan hampir sakaratul maut. Maka singkat cerita di situ, Mansur bin Ammar rahimahullahu taala pun mentalkinkan, wahai saudaraku, ucapkanlah la ilaha illallah. Maka kawannya ini pun ditalkinkan, menengok sebentar, tiba-tiba pingsan. Terbangun yang kedua kali, disampaikan lagi, wahai saudaraku, ucapkanlah la ilaha illallah, perbanyak mengucapkan kalimat ini. Dua kali pun disampaikan, dia pun tidak mampu. Ketiga kalinya pun ditalkinkan, diajak, ucapkanlah la ilaha illallah. Maka kawannya ini pun mengatakan, qad hila baini wa bainaha, saya terhalang untuk mengucapkan kalimat itu, enggak mampu lagi. Maka Mansur Ibnu Ammar pun menjadi heran, wahai saudaraku, aina tilka shalah wassiyam wat tahajjud wal qiyam. Lah, sebelum ini kamu banyak sholatnya, banyak puasanya, sholatnya juga panjang. Lah kok malah nggak bisa mengucapkan la ilaha illallah, tuh hasilnya mana? Maka dia pun mengatakan, kana dzalika li ghairillah,
saya membuat amal itu semua bukan untuk Allah. Saya buat amal sholat, saya bertaubat, taubati kadzibah. Saya pun juga taubat saya itu pun juga taubat yang dusta. Saya bertaubat supaya dikatakan menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang baik. Saya ini bertaubat mengamalkan agama supaya nanti nama saya disebut-sebut oleh orang-orang. Dan ini saya kerjakan semua adalah riya, semata-mata hanya untuk mencari apa supaya dilihat oleh manusia. Maka ini diceritakan memang orang-orang yang mereka membuat amal untuk selain Allah, maka itu tentu akan mengarahkan dia untuk susah mendapatkan mati husnul khotimah. Maka hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dari kisah ini penting bisa kita ambil pelajaran. Bagaimana dalam setiap amal betul-betul kita murnikan, ikhlaskan amal kita semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebahagian para ulama sampai mereka memberikan contoh. Kalau kita ingin tahu di antara tanda contoh orang yang ikhlas itu adalah seperti orang yang tidur. Orang tuh kalau sudah tidur, maka nanti tidak akan ada yang terasa, tidak akan ada yang dia ketahui, semua menjadi lupa. Maka contoh orang ikhlas itu seperti itu. Kalau ada orang tidur tapi masih sadar, masih terdengar pembicaraan orang di sampingnya, ini bukan tidur namanya, itu ngantuk. Tapi kalau orang yang betul-betul tidur, maka dia akan ikhlas, gak akan tahu keadaan di sekitar, tidak akan mengurus lagi apapun yang ada di sebelahnya. Maka orang yang ikhlas juga seperti itu. Ketika betul-betul dia sampai tingkatan ikhlas, maka amal itu pun menjadi lupa yang telah lalu. Dia tidak ingat lagi yang bangun masjid ini saya, dia nggak ingat. Dia tidak ingat lagi berapa sudah yang dia korbankan, yang sudah dia sedekahkan, dia nggak ingat. Bagaimana mau dia mengungkit-ungkit apa yang telah dia berikan untuk agama Allah? Nggak mampu untuk mengungkit karena sudah lupa semuanya. Maka mengamalkan agama ikhlas ini baru nanti amal-amal kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian tentang ikhlas ini banyak hadis-hadis yang kita dengar, Al-Qur'an, dan di antara cara supaya kita ini mendapatkan ikhlas kata para ulama, ini paling tidak ada 3 perkara. Untuk mendapatkan ikhlas ini 3 perkara ini kita usahakan. Yang pertama, dakwahkan pentingnya ikhlas pada orang lain. Satu perkara ini tidak akan bisa datang dalam kehidupan kita kalau kita tidak ulang-ulang kepentingannya. Sekarang kenapa orang gak sholat? Karena merasa sholat gak penting. Kenapa kita tidak ikhlas dalam beramal? Karena kita tidak tahu ikhlas itu penting. Menunjukkan kalau kita ingin menampakkan supaya tahu perkara itu penting, maka sampaikan pada orang lain, dakwahkan pentingnya ikhlas pada orang lain. Maka baru nanti kepentingan ikhlas itu akan muncul dalam diri kita. Kemudian yang kedua kata para ulama, untuk mendatangkan ikhlas ini perlu latihan. Latihan itu diantaranya, yang pertama kita jaga keikhlasan kita dalam setiap amal. Sebelum beramal jaga ikhlas. Mau buat apapun, mau sholat, baca Al-Quran, mau zikir, maka sebelum beramal jaga niat kita bahwa amal ini semata-mata karena Allah. Dan tidak cukup di situ. Sebelum beramal jaga keikhlasan, kemudian di tengah-tengah beramal juga jaga ikhlas. Bahkan tidak cukup sampai di situ. Selesai beramal pun juga jaga keikhlasan. Jadi sebelum beramal, di tengah beramal, selesai beramal, terus jaga keikhlasan, maka baru nanti amal itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dan ini juga yang terpenting, seperti apapun ikhtiar kita, latihan kita, usaha kita,
tidak akan terhasilkan apa-apa kecuali dengan perkara yang ketiga ini. Mendatangkan ikhlas itu dengan cara berdoa pada Allah, minta. Allahu yaghdabu fima taraktu su'alahu wa bani adama idza sa'altahu yaghdabu. Allah itu kalau diminta tambah diminta tambah diminta itu suka. Berbeda dengan manusia, kalau diminta sekali mungkin biasa, 2 kali diminta enggak suka, diminta lagi marah dan ngamuk-ngamuk. Allah itu suka diminta. Maka apapun yang ingin kita datangkan dalam kehidupan kita, apalagi ikhlas, ingin datang ikhlas itu, maka minta pada Allah, doa, ya Allah berikan saya ikhlas, ya Allah berikanlah kepada saya ikhlas, ya Allah berikanlah kepada saya ikhlas. Doa dengan menanamkan pentingnya perkara itu sehingga betul-betul nanti diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan minta dengan seperti orang yang tidak hajat. Minta dengan menanamkan pentingnya perkara tadi, baru ketika kita minta, setelah minta akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang mulia, amal itu kecil dan besar jangan kita remehkan. Para ulama sering mengatakan, rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyyah. Berapa banyak amal itu kecil, nampaknya kecil, sepele, tapi ternyata karena ikhlas amal itu besar harganya di sisi Allah. Berapa banyak amal itu nampaknya besar, tapi walaupun besar ternyata nggak ada harganya. Kenapa? Karena amal itu dibuat untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kita, diberi taufik oleh Allah untuk selalu ikhlas di dalam amalan-amalan kita. Demikian yang bisa disampaikan, lebih kurangnya mohon maaf.